Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Fuji Arya Fitri. Hari ini kita akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow atau sering disebut dengan teori hierarki Maslow. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teori kebutuhan Maslow atau hierarki kebutuhan Maslow? Bagi yang sudah tahu silakan komen di kolom komentar. Bagi yang belum tahu, mari kita ulas bersama-sama apa itu teori kebutuhan Maslow. Sebelum kita masuk ke pembahasan teori kebutuhan Maslow, ada baiknya kita mengenal siapa pencetus dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Dia adalah seorang Abraham Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow. Lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Abraham Maslow dibesarkan di keluarga Yahudi Rusia dengan kedua orang tua yang tidak pernah menjalani pendidikan serta duduk di bangku sekolah. Semasa kecilnya, Abraham Maslow hidup di lingkungan tempat tinggal yang sebagian besar penduduknya adalah kaum non-Yahudi. Setelah beranjak dewasa, Abraham Maslow mengenyam pendidikan di Brooklyn College dan lulus sebagai seorang psikologi. Tak hanya itu saja, Abraham Maslow juga menjadi profesor di beberapa universitas seperti Alien International University, Brooklyn College, Brandeis University, New School for Social Research, and Columbia University. Dalam kehidupannya, Abraham Maslow menjadi pribadi yang berfokus pada pengembangan kualitas diri dari seorang individu menjadi individu yang lebih positif. Dari tujuan hidupnya itulah yang membuat Abraham Maslow menaruh perhatian lebih pada kalimat pertanyaan yang memiliki jenis seperti mengapa masih sedikit manusia yang memiliki aktualisasi diri padahal kebutuhan tingkat pertama atau kebutuhan dasar mereka sudah berhasil terpenuhi? Padahal menurut pandangan psikologi humanistik, setiap individu pasti memiliki keinginan untuk menyadari kelebihan serta potensi yang mungkin dapat mereka gunakan dalam memenuhi tingkatan selanjutnya dan mencapai tingkatan tertinggi dalam hierarki kebutuhan Maslow. Di usianya yang ke-62 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni 1970, Abraham Harold Maslow, sang pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow, menghembuskan nafas terakhirnya di California, Amerika Serikat, dikarenakan Abraham Maslow mengalami serangan jantung. Abraham Maslow dikenal sebagai pioner dalam pergerakan di bidang psikologis dengan mencetuskan sebutan humanistik psikologis untuk menyebutkan dirinya semenjak Abraham Maslow memulai untuk memahami bagaimana pikiran seorang individu berjalan. Nah, setelah mengenal dengan jelas siapa pencetus dari teori hierarki kebutuhan Maslow, kini saatnya kita mengenal tentang apa pengertian dari teori ini. Mari kita bahas di slide selanjutnya. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psikologi Review. Seperti yang sudah kita katakan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Baik, secara singkat, pengertian dari teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.
Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow, memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibandingkan bagian kerucutnya. Berikut ini penjelasannya. Baik, masuk kita ke pembahasan pertama, yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostatis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Yang keempat ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yang kelima adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Pasti sudah mulai penasaran bagaimana penerapannya dalam karya sastra. Saya akan mencoba menerapkannya pada novel Kamu Terelie 2016, di mana kebutuhan makan dan minum si tokoh Sri. Tokoh Sri dalam melangsungkan hidupnya membutuhkan makanan dan minuman bagi kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Tanpa makan dan minum, manusia tidak akan bertahan hidup di dunia ini. Tokoh Sri selalu berusaha dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Meski hidup dalam keterbatasan ketika orang tuanya meninggal dunia, semua kebutuhan hidup seperti makan dan keperluan lainnya ditanggung oleh Sri seorang diri dengan susah payah. Pemenuhan makanan dan minuman tokoh Sri digambarkan dalam kutipan berikut. Usaha tokoh Sri memenuhi kebutuhan makan walau hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Hal tersebut terlihat pada kalimat 5 menit berlalu. Sri sudah cekatan menanak nasi. Dan dalam kalimat ada seikat sayuran dan bahan-bahan makanan beberapa hari lalu. Sudah tidak segar tapi masih bisa dimasak. Dia bisa menyiapkan sup. Sri mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama ibu tiri dan adiknya. Ia mulai memasak beras yang hanya tinggal sedikit bahkan nyaris habis karena ibu tirinya yang tidak pernah mau mengurus, bahkan untuk urusan makanan keluarganya pun ia tidak peduli. Setelah menanak nasi, Sri mencoba untuk memasak sup seadanya. Bahan yang dipakai pun adalah sisa bahan makanan dari beberapa hari yang lalu. Yang kedua ada deskripsi pemenuhan kebutuhan akan rasa aman.
yakni pada tokoh yang bernama Zaman pada percakapan Erik dan Zaman. Erik bertanya kepada Zaman, "Kamu masih sering berlatih taekwondo?" "Masih, Erik, 2 kali seminggu, kecuali jika keluar kota. Tapi aku selalu mengganti jadwal yang hilang di minggu-minggu yang luang." "Bagus, setidaknya kamu masih punya hobi aktif di luar kantor. Itu bermanfaat meluruhkan stres pekerjaan." Terelie 2016 halaman 443. Pemenuhan kebutuhan rasa aman Zaman terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaannya yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencariannya tentang Sri Ningsih dan ahli warisnya yang masih berakhir buntu. Bahkan surat-surat Sri Ningsih yang dijadikan sebagai petunjuk sudah dibaca berkali-kali, tapi belum membuahkan hasil. Petunjuk tersebut mulai remang dan menghilang. Keadaan tersebut membuat Zaman frustasi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak menenangkan pikiran di sekitar Belgrave Square. Seperti yang tergambar pada kalimat frustasi dengan kemajuan yang diperoleh, Zaman memutuskan berjalan-jalan di sekitar Belgrave Square. Yang ketiga adalah deskripsi pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun berlainan jenis di lingkungan keluarga ataupun kelompok di masyarakat. Kebutuhan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, dan pasangan. Kebutuhan rasa cinta dan miliki oleh tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Tergambar pada kutipan, Nugroho menggeleng tersenyum. "Minggu depan Sri ulang tahun, Indi. Aku juga sudah berjanji membelikannya sepatu baru di Surabaya. Aku sendiri yang harus pergi." Anak itu tidak pernah meminta sesuatu selama ini, tidak pernah merepotkan kita. Tapi aku tahu dia ingin punya sepatu bagus. Dia berhak mendapatkan hadiah bagus. Kutipan Lie 2016 halaman 94. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya, terbukti pada kalimat, "Minggu depan Sri ulang tahun, Indi. Aku juga sudah berjanji membelikannya sepatu baru di Surabaya." Ayah Sri rela pergi ke Surabaya berlayar untuk membelikan hadiah ulang tahun, berupa sepatu yang nantinya akan dipakai Sri untuk pergi ke sekolah. Baik, masuk kita ke deskripsi pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Dalam novel Tentang Kamu Terelie 2016 pada kutipan, "Saat aku sudah hampir tiba di titik terakhir, hampir menyerah, pertolongan itu datang, Nur. Bayangkan, 3 bulan aku mengelilingi Jakarta mencari pekerjaan, hingga hafal jalan-jalannya, sama seperti sopir oplet yang hafal ritnya. Jauh sekali aku mencari pekerjaan, Harmoni, Glodok, Mayoran. Tahukah kamu di mana akhirnya aku mendapatkan pekerjaan? Hanya 50 meter dari rumah tempat aku menyewa kamar. Ada sekolah rakyat di sana." Lie 2016 halaman 221. Kutipan tersebut membuktikan ciri dari penghormatan dan penghargaan terhadap diri sendiri, yaitu sikap percaya diri Sri dalam menjalani hari-harinya dengan apa adanya, tanpa merasa harus mengharapkan hal-hal yang lebih. Jika dijalani dengan apa adanya, keyakinan untuk hidup lebih baik akan menjadikan kepribadian yang kuat, yang berawal dari kepercayaan diri menerima kenyataan hidup. Pada kalimat, "Tahukah di mana akhirnya aku mendapatkan pekerjaan? Hanya 50 meter dari rumah tempat aku menyewa kamar. Ada sekolah rakyat di sana." Menggambarkan bahwa berkat keyakinan dan segala usaha, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah rakyat. Mimpinya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mencoba hal baru akhirnya dapat ia capai. Kutipan tersebut membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan harga diri yang berasal dari dalam diri tokoh Sri telah terpenuhi. Baik, masuk kita ke pembahasan kelima,
yakni deskripsi pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri pada tokoh Sri tergambar pada kutipan berikut. Ya, guru menari, Ibu Sri Ningsih pandai menari, dia menguasai banyak tarian tradisional. Ada sekolah yang membuka ekstrakurikuler menari bagi muridnya, mencari guru tari tradisional dari negara-negara Asia. Ibu Sri mengisi aplikasi, mengikuti audisi. Aku terkejut saat suatu malam dia bilang dia diterima mengajar menari. Aku menatapnya terpana. Usianya hampir 60 tahun. Bagaimana dia akan mengajari anak-anak menari? Ibu Sri Ningsih tertawa riang. Bilang itu bukan mengajar tarian balet atau tari modern, melainkan tari tradisional. Dia bisa mengatasinya. Lie 2016 halaman 38. Di usianya yang tidak lagi muda tidak membuat Ibu Sri Ningsih untuk mengaktualisasikan bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tari tradisional di London. Bakat menarinya ia dapatkan ketika masih tinggal di madrasah. Ia sering belajar menari di sanggar milik sahabatnya, yaitu Lastari. Itulah tadi contoh penerapan teori kebutuhan Maslow dalam karya sastra. Khususnya yang saya ambil adalah novel yang berjudul Kamu, penciptanya Terry Lie pada tahun 2016. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Boleh komen di kolom komentar ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.